Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat untuk pembelajaran hari ini. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Yes, betul, hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Sebelumnya ibu mau bertanya nih, pernahkah kalian pergi ke sawah? Apa saja yang kalian lihat di sana? Mungkin kalian akan melihat tumbuhan seperti padi, rumput, dan pepohonan, dan juga pasti ada hewan-hewan seperti keong, katak, dan juga cacing. Selain tumbuhan dan hewan, pasti di sawah juga ada bebatuan, tanah, lalu air, dan cahaya matahari. Nah, anak-anak, semua itu adalah bagian dari ekosistem sawah. Lalu apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu kesatuan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Hubungan ini akan memberikan pengaruh di antara keduanya. Dan ekosistem juga terdapat di semua belahan bumi. Ada ekosistem hutan, ekosistem laut, ekosistem sungai, dan lain sebagainya. Perlu kalian ketahui juga bahwa ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Apa ya perbedaan dari ketiganya? Yang pertama, individu adalah makhluk hidup yang hanya berdiri sendiri atau hanya berjumlah satu. Contohnya seperti seorang manusia, seekor hewan, dan sebatang pohon. Lalu populasi adalah kumpulan individu atau makhluk hidup dengan spesies yang sama atau jenis yang sama, hidup di suatu wilayah yang sama dan dalam kurun waktu yang sama pula. Contohnya, 2 ekor kupu-kupu dengan spesies yang sama hidup di sebuah taman bunga. Dan yang terakhir, komunitas. Komunitas itu adalah kumpulan populasi di sebuah wilayah yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Contohnya, dalam suatu komunitas laut terdiri dari beberapa populasi, seperti populasi ikan, populasi ganggang, populasi terumbu karang, dan lain-lain. Itulah perbedaan dari individu, populasi, dan komunitas yang menyusun suatu ekosistem. Anak-anak, ekosistem itu memiliki berbagai jenis. Nah, berdasarkan proses terbentuknya, ekosistem dibagi menjadi 2. Ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Yang pertama, ekosistem alami. Ekosistem alami itu adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan dari manusia. Ekosistem alami ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ekosistem darat, contohnya adalah hutan, dan ekosistem perairan, contohnya adalah sungai, rawa, danau, dan laut. Lalu yang kedua ada ekosistem buatan. Nah, ekosistem ini sengaja dibuat oleh manusia guna memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Contohnya adalah sawah, kolam, waduk, akuarium, dan lain sebagainya. Dari beberapa jenis ekosistem yang sudah Ibu jelaskan tadi, tentunya dalam sebuah ekosistem terdapat komponen untuk melakukan kegiatan timbal balik. Nah, komponen dalam ekosistem ada 2 nih anak-anak. Ada komponen biotik dan komponen abiotik. Yang pertama, komponen biotik. Nah, komponen ini adalah semua makhluk hidup yang ada pada sebuah ekosistem, baik itu tumbuhan, hewan, atau makhluk hidup mikroskopik seperti bakteri. Nah, nantinya komponen ini akan membentuk rantai makanan yang akan menjaga kestabilan ekosistem. Komponen biotik ini dibedakan lagi menjadi 2 jenis. Yang pertama berdasarkan cara mendapatkan makanannya, dan yang kedua berdasarkan tingkat trofiknya. Yang pertama berdasarkan cara memperoleh makanannya. Ada produsen, yakni organisme yang dapat memperoleh makanannya sendiri melalui kegiatan fotosintesis. Lalu ada konsumen,
yakni organisme yang tidak dapat memperoleh makanannya sendiri sehingga harus memakan makhluk hidup lainnya, atau bisa dikatakan bahwa organisme ini sangat bergantung pada organisme lain. Yang ketiga ada dekomposer atau pengurai, yang merupakan mikroorganisme yang menguraikan bangkai makhluk hidup atau hasil pembuangan sisa pencernaan. Perhatikan gambar berikut ini. Pada sebuah rantai makanan manusia, tumbuhan hijau berupa rumput berperan sebagai produsen karena rumput dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui kegiatan fotosintesis. Kemudian ada kambing dan manusia berperan sebagai konsumen karena tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Dan ada bakteri. Bakteri berperan sebagai pengurai atau dekomposer yang menguraikan bangkai makhluk hidup atau hasil pembuangan sisa pencernaan. Selanjutnya kita beralih ke jenis komponen biotik yang kedua, yakni berdasarkan tingkat trofiknya. Yang pertama ada autotrof, yakni organisme yang berperan sebagai produsen karena dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis. Contohnya seperti tumbuhan paku, tumbuhan berbiji, fitoplankton, ganggang, dan lumut, dan lain sebagainya. Yang kedua ada heterotrof, yakni organisme yang berperan sebagai konsumen karena tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Nah, komponen heterotrof ini dibagi berdasarkan beberapa tingkat. Yang pertama ada konsumen tingkat 1, terdiri dari hewan herbivora dan hewan omnivora. Lalu konsumen tingkat 2 terdiri dari hewan karnivora pemakan herbivora dan hewan omnivora. Lalu konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak terdiri dari hewan karnivora pemakan karnivora dan hewan omnivora. Lalu ada dekomposer atau detritivore atau pengurai. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan tingkatan trofik dari ekosistem sawah. Nah, pada trofik pertama itu ada produsen yang merupakan komponen autotrof, ada tumbuhan, rumput, padi, dan lain sebagainya. Kemudian ada tingkatan trofik kedua berupa konsumen tingkat 1, terdiri dari hewan tikus, belalang, dan ulat yang merupakan hewan herbivora dan hewan omnivora karena mereka hanya memakan rumput atau padi saja. Selanjutnya, tingkatan trofik ketiga ada konsumen tingkat 2 yang terdiri dari hewan karnivora pemakan herbivora dan hewan omnivora. Ada katak dan juga ayam. Katak termasuk ke dalam tingkatan konsumen kedua karena katak makan hewan herbivora seperti belalang. Kemudian ayam masuk ke dalam konsumen tingkat 2 karena ayam makan hewan omnivora atau herbivora, yaitu ulat. Selanjutnya, tingkatan trofik ketiga yaitu ada konsumen puncak atau konsumen tingkat 3 yang terdiri dari hewan karnivora pemakan karnivora dan hewan omnivora. Pada gambar tersebut, yang termasuk ke dalam konsumen puncak itu ada elang dan ular. Nah, elang dan ular dikelompokkan ke dalam konsumen puncak karena elang dan ular bisa memakan konsumen tingkat 1 dan tingkat 2. Dan yang terakhir, dekomposer atau pengurai. Nah, dekomposer ini dapat berupa jamur, bakteri, ataupun mikroorganisme lainnya. Baik anak-anak, setelah kita mengetahui tentang komponen biotik, selanjutnya ada komponen abiotik. Komponen abiotik itu apa ya? Nah, komponen abiotik adalah komponen tidak hidup yang berupa fisik dan kimia yang mendukung serta menjaga keseimbangan suatu ekosistem. Contohnya seperti suhu, air, cahaya matahari, udara, bebatuan, tanah, dan kelembapan. Nah, sekarang untuk melatih sekaligus meningkatkan pemahaman kalian tentang materi ekosistem, mari kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Kita mainkan ya. Kita mulai sekarang ke soal nomor 1. Di suatu kebun binatang terdapat banyak hewan di dalamnya.
mulai dari sekumpulan gajah, sekumpulan harimau, sekumpulan ular, dan hewan-hewan lainnya. Pernyataan tersebut termasuk ke dalam salah satu penyusun ekosistem, yakni A. Populasi, B. Individu, C. Kelompok, dan D. Komunitas. Seperti pada materi yang sebelumnya sudah dijelaskan, penyusun tersebut itu ada individu, populasi, dan komunitas. Tidak mungkin individu karena individu itu berjumlah satu. Lalu populasi itu jenis dengan spesies yang sama. Berarti jawabannya adalah D, komunitas. Coba kita klik. Yes, betul. Jawabannya adalah D, komunitas. Komunitas adalah sekumpulan populasi dari dua spesies berbeda atau lebih yang saling berhubungan dan menempati wilayah geografis yang sama pada waktu yang sama. Oke, kita next ke soal nomor 2. Waduk merupakan salah satu ekosistem yang dibuat oleh manusia untuk menampung air dari berbagai macam sumber. Berdasarkan cara terbentuknya, waduk termasuk ke dalam jenis ekosistem A. Alami, B. Darat, C. Laut, dan D. Buatan. Pada soal tersebut terdapat kata kunci yaitu ekosistem yang dibuat oleh manusia. Berarti jawabannya sudah jelas, yakni waduk termasuk ke dalam jenis ekosistem buatan. Coba kita klik D. Buatan. Betul, jawabannya adalah D, buatan. Ekosistem buatan itu sendiri adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya. Contoh lainnya adalah sawah, kolam, akuarium, dan lain sebagainya. Kita next ke soal nomor 3. Riko melakukan pengamatan di kebun sekolah. Diperoleh data sebagai berikut. 1 pohon mangga, 2 batu kerikil, 3 rumput, 4 tanah, 5 air, 6 pasir, 7 sinar matahari, dan 8 kupu-kupu. Berdasarkan data itu, yang termasuk komponen abiotik adalah komponen abiotik berarti yang tidak hidup. Maka ada batu kerikil, tanah, air, pasir, dan sinar matahari. Coba kita lihat pada opsi A. 2, 5, 6, dan 7. Berarti batu kerikil, air, pasir, dan sinar matahari. Wah, opsi A sudah benar. Mari kita klik opsi A. Yes, jawabannya benar. Komponen abiotik adalah komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tak hidup seperti air, udara, cahaya matahari, dan lain sebagainya. Sedangkan pohon, rumput, dan kupu-kupu itu merupakan komponen biotik atau komponen yang hidup. Oke, kita next ke soal nomor 4. Perhatikan hewan-hewan berikut. Ayam, burung jalak, sapi, harimau, kucing, ikan lele, dan kupu-kupu. Yang termasuk ke dalam hewan omnivora adalah hewan omnivora yaitu hewan pemakan daging dan tumbuhan. Berarti ada ayam, burung jalak, dan ikan lele. Jadi jawabannya adalah B ya. Ya, betul, jawabannya adalah B. Hewan omnivora adalah jenis hewan pemakan segala, baik daging maupun tumbuhan. Kita next ke soal yang terakhir, nomor 5. Perhatikan rantai makanan berikut. Jagung dimakan oleh X, lalu X dimakan oleh katak, dan katak dimakan oleh Y, dan Y dimakan oleh elang. Organisme yang menduduki huruf X dan Y berturut-turut adalah jagung bisa dimakan oleh belalang dan ulat, maka opsi A, B, dan C itu masuk. Lalu katak bisa dimakan oleh ular, maka yang termasuk adalah opsi B saja. Jadi jagung dimakan oleh belalang, lalu belalang dimakan oleh katak, dan katak dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Kita klik opsi B. Yes, betul, jawabannya adalah belalang dan ular. Jagung bisa dimakan oleh tikus, belalang, dan ulat.
lalu katak bisa dimakan oleh ular. Kita next. Yeay, sudah selesai. Wah, kalian sudah mengerjakan 5 soal, kalian hebat. Semoga kalian semakin paham tentang materi ekosistem ya. Oke anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kalian pasti sudah lebih memahami dan mengetahui tentang apa itu ekosistem, jenis-jenis ekosistem, dan komponen penyusun dari ekosistem. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya hubungan timbal balik di antara komponen-komponen dalam ekosistem dapat membuat kehidupan kita berjalan dengan seharusnya. Begitu pula jika terdapat gangguan-gangguan, maka kehidupan kita juga akan terganggu. Selanjutnya, meskipun komponen biotik dan abiotik itu berbeda, tetapi keduanya itu saling berpengaruh, saling berhubungan satu sama lain. Contohnya saja seperti air yang sangat diperlukan oleh kita sebagai makhluk hidup. Baik, sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk terus belajar. Terima kasih sudah menyimak anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.